Ya oke teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Juno tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya kebetulan ya mendapatkan sebuah servisan laptop yang awalnya tuh lupa sandinya, lupa password, dan terus setelah itu mic-nya saya pegang aja ya biar lebih jelas. Nah, setelah itu saya kepo ya, karena laptopnya tuh terlihat masih baru seperti itu, masih mulus ya, teman-teman lihat sendiri. Nah, masih mulus ya. Nah ini ternyata setelah saya coba untuk ya kayak connect internet, lalu Google Chrome dan segala macam, dia lumayan cepat teman-teman ya, lumayan cepet. Terus juga desainnya itu ramping. Ini sudah ada HDMI dan juga Type-C ya, Type-C untuk transfer data, yang dimana di situ kedepannya banyak sekali perangkat yang sudah menggunakan Type-C ya. Jadi transfer itu pakai kabel USB itu sudah jarang kedepannya ya. Ya mulai sekarang itu transfer data sudah mulai menggunakan Type-C ya, karena kecepatannya juga cepat dan juga universal ya. Jadi Type-C itu di semua HP, bahkan yang HP iPhone yang dulunya colokannya casnya itu Lightning, itu dia berubah menjadi Type-C. Nah, makanya di sini saya penasaran, laptopnya masih bagus, lalu fitur-fiturnya lengkap. Saya kepo ya harganya. Ternyata harganya cuma 2 jutaan. Dan ternyata saya cek untuk spesifikasinya itu laptop ini itu sudah menggunakan RAM 8 GB. Dan kecepatan pada saat saya gunakan sekilas itu kok kayak touchpadnya itu digerakkan dan di-refresh itu nggak ada nge-lag-nya. Terus saya coba kulik ya, ternyata sudah memakai SSD ya. Entah itu SSD-nya menggunakan yang tipe SATA ataupun M.2, saya belum mengerti, tetapi dari segi kecepatan ketika digunakan untuk mengetik ini sudah cukup banget. Nah, mungkin cocok bagi kalian yang cari laptop dengan budgetnya itu minim ya, 2 jutaan, daripada kalian beli HP itu layarnya kurang besar ya, dan juga dari daya tahannya untuk dibuat non-stop itu kurang. Mending beli laptop aja. Kalau saranku, HP itu tidak bisa digunakan untuk bekerja dengan maksimal loh ya. Ya ada yang HP yang speknya tinggi, cuma untuk kerja tetap enak di laptop karena memang kegunaannya beda. HP untuk komunikasi kan ya. Ya meskipun ada beberapa HP yang bisa buat kerja ya. Ya itu pasti ada lah teknologi yang canggih itu. Nah, tetapi saya sarankan ya teman-teman itu punya laptop satu, itu untuk satu keluarga bisa dipinjamkan. Nah, itu lebih awet daripada HP ya. Karena selama ini saya servis juga, itu laptop juga bisa dikasihkan adik kalian, bisa dikasihkan kakak, apa pokoknya turun temurun itu masih bisa, masih layak. Yang terpenting kegiatannya yang digunakan di laptop itu tidak terlalu yang selalu teknologi atau software yang baru, itu masih bisa. Contoh kayak Microsoft Word, Office segala macam itu masih ringan ya. Beda lagi kalau kalian main game yang perlu VGA. Nah, itu biasanya kalau sudah berapa tahun itu laptop kalian menjadi tidak support dengan game yang terbaru karena teknologinya butuh yang namanya pengelola gambar yang terbaru juga. Oke, laptop ini tuh 2 jutaan aja. Ternyata saya cek sudah mendapatkan RAM 8, juga sudah SSD ya teman-teman ya. Nah, saya akan tunjukkan ini seperti ini. Ini lebarnya 14 in teman-teman ya. Lebarnya 14 in. Terus untuk segi colokannya dia sudah pakai yang namanya HDMI. Colokan apa namanya? Colokan colokan display di monitor itu tidak memakai VGA lagi. Ini sudah HDMI. Dan juga
Di sini port USB-nya itu banyak, jadi kalian nggak perlu khawatir ketika kalian berpindah-pindah flash disk yang butuh ngopi banyak, bisa langsung sekaligus ya. Jadi port USB-nya ada 3, terus ada Type-C, ada VGA, yang satunya port cas ya. Terus di sini ada USB, terus di sini ada buat kunci, buat keamanan juga. Untuk desainnya pun juga bagus, ini saya akan videokan. Ya oke ya teman-teman ya, ini dia. Dari desainnya sini tuh juga bagus teman-teman ya. Jadi ini ketika laptopnya tertutup seperti ini tuh bukanya enak ya. Meskipun dia tidak bisa dibuka dengan satu tangan ya. Harus dibantu lah. Seperti itu. Tapi enak lah, cukup enak. Terus di sini layarnya juga bezelnya teman-teman ya. Nah seperti ini biar lebih enak ya. Bezelnya itu lumayan sudah tipis ya, seperti ini juga lumayan sudah tipis. Terus keyboardnya, menurut saya keyboardnya ini enak banget buat ngetik. Karena apa? Ininya tuh lebar ya. Coba kalian bandingkan dengan keyboard yang kecil ya, itu nggak enak. Yang besar seperti ini nggak mudah terpencet yang satu sama lain. Ini tuh besar dan juga berjarak sedikit, itu enak buat ngetik ya. Terus ini teman-teman coba nah ini ya, touchpadnya itu lancar banget ya. Ini karena ini RAM-nya 8, jadi smooth banget pergerakannya. Nah itu ya, nah coba, nah itu dia, nggak nge-lag. Ini harganya 2 jutaan aja ya ternyata. Nah terus di sini di sampingnya ya, saya akan tunjukkan portnya yang saya jelaskan tadi. Nah itu di sini ada portnya lumayan lengkap ya. Sudah ada HDMI, sudah ada Type-C ya, dan ini sudah dilengkapi LED. Jadi kalau nyala, kalau ngecas itu warnanya bisa lihat dari sini indikatornya. Terus di sini juga bisa ngecas ya. Terus di bagian sampingnya lagi, nah seperti ini. Nah ini juga sudah terdapat 2 USB, jadi totalnya 3 USB. Bayangkan ya, biasanya laptop-laptop yang seperti Asus itu cuma mengasih 2 slot USB, tapi di sini dikasih 3 teman-teman. Jadi nggak bingung lagi ya untuk mindah-mindah ya. Nah ini juga ada colokan headset ya, terus di sini untuk mengunci ya. Nah untuk desainnya dari penampilannya ini seperti ini ya, bagus ya, slim ya. Kalau dipegang juga nggak terlalu berat ya. Dari segi pendinginan, dia pendinginannya itu di bawah. Jadi usahakan kalau pendinginan di bawah, kalian jangan sering-sering menggunakan di atas kasur. Bahkan jangan pernah sekalipun digunakan di atas kasur ya. Kalau saran saya ya. Ya, karena apa? Kalau digunakan di atas kasur itu debunya lembut banget ya. Jadi otomatis nanti masuk di kipas dan laptopnya bakal panas lalu mati laptopnya. Seperti itu. Makanya rawan ya kalau seperti itu ya. Oke, apalagi yang perlu direview teman-teman ya. Nah, kita lihat spesifikasinya. Nah, sekarang kita lihat spesifikasinya teman-teman ya di sini. Untuk melihat spesifikasi itu bisa kalian pergi ke Task Manager juga bisa ya, Task Manager yang simple ya. Nah, di sini udah tertera ya untuk prosesornya atau CPU-nya itu menggunakan Intel Celeron ya, N4200 ya. Satu kecepatannya 1,10 GHz. Terus di sini memorinya ya yang saya bicarakan tadi. Ini memorinya sudah 8 GB ya, 8 GB. Dan ini sudah SSD juga. Dan ada grafiknya juga ternyata. Grafiknya UHD grafik 6000. Ini sudah lumayan banget. Ya jadi tipis-tipis untuk Photoshop bisa lah. Speknya lumayan ini teman-teman ya. Nah, dan di sini untuk RAM-nya, kita lihat ya di CPU Z coba. Oke, ini dia CPU Z-nya ya.
Memorinya sudah DDR4. Wah, ini keren banget ini. Memori sudah DDR4. Mainboardnya Advent ya. Ya meskipun ini mereknya dari Advent, tapi ya lumayan lah speknya ya. Oke. Terus Intel Celeron N4000 ya di sini terbacanya di CPU Z ya. Memorinya itu, terus grafiknya juga terdeteksi juga ya. Grafik 600 ya. Kalau di sini 600 ya, bukan 6000 ternyata. Dan kita lihat ya performanya ketika kita buka Chrome, CPU-nya naiknya seberapa? Kita lihat. Ya, CPU naik ke 100% ya. Kalau Chrome memang agak berat ya. Coba kita sambil buka Word. Nah, ini turun ya ketika Chrome-nya di minimize. Oke, ketika kita buka Word. Nah, ini sudah turun ini. Persentase CPU-nya sudah turun ya. Jadi kita coba pindah lagi ke Chrome. Memang Chrome agak berat. Kita cek text manajernya. Nah, di 20-an lebih ya. Nah, kita coba connect ke internet juga. Apakah spekernya juga masih bagus dengan harga segitu ya? Dan ini baterainya lumayan awet teman-teman ya. Dari tadi siang belum saya cas. Ini sebetulnya laptop customer tapi saya pinjam dulu karena menurut saya untuk direkomendasikan lumayan bagus dan satset lah ini. Oke, kita konekkan ke WiFi dulu ya. Bentar. Ya, oke, sudah connect ya. Nah, ini kita tinggal buka YT dan kita cek ya soundnya ya. Apakah soundnya itu keras? Karena soundnya cuma di atas ini teman-teman, titik-titik ini. Kelihatan nggak sih? Nah, bolong-bolong itu loh. Bolong-bolong ini loh. Ini kayaknya soundnya ya. Kita coba aja suaranya tuh seperti apa gitu ya. Kita langsung aja di Geno Copyright. Nah, ini ya, coba soundnya seperti apa. Ya, ini sambil saya buka Chrome, sambil saya buka CPU Z, sambil saya tag manager ya. Ini CPU-nya sudah 100%, tapi ya cukup lah, ini sudah nggak nge-lag kok. Kalau mau multitasking yang agak berat, teman-teman pilih yang prosesornya Intel Core aja. Jadi core-nya itu lebih banyak, lebih bagus ya. Wah, ini suara speakernya ya. Kedengar kan teman-teman? Nah, itu dia. Aku takutnya copyright ya, jadi nggak bisa nerusin. Pokoknya suaranya seperti itu ya, lumayan kok. Oke teman-teman ya, itu aja yang bisa saya review. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang mau beli laptop 2 jutaan aja. Oke, terima kasih banyak ya. Dan lanjut, ini closing akan saya tambah. Ya, gimana teman-teman ya? Itu tadi ya reviewnya secara singkat ya. Laptop Advent. Advent modelnya 1405 ya. Ya, 1405. Nah, seperti ini. Nah, tapi saya tidak sarankan bagi kalian yang membutuhkan performa yang digunakan secara brutal. Contoh, laptopnya digunakan membuka tab Chrome yang banyak dan juga Word, Office secara bersamaan itu saya tidak menyarankan terlalu banyak di sini karena memang bukan Intel Core. Tapi kalau misalkan buka Chrome 3 tab atau 2 tab, setelah itu sembari buka Word itu masih bisa ya. Ini saya coba ya. Tadi saya juga sudah coba. Ini di YouTube
Saya putar musik, buka Office juga, ya cukup lah. Dan budgetnya memang segitu ya. Ya kalau pengen ada budget lebih lagi, cari yang di atasnya ini aja. Kalau yang sesuai kebutuhan aja. Kalau butuhnya aku nggak terlalu sering pakai laptop itu ya. Nah kalian cuma pengen punya laptop yang ini menurutku sudah cukup gitu. Nah ini ya. Nanti buat thumbnail nih. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya bahas ya. Semoga bisa menjadi pandangan, tambah-tambah pandangan buat kalian yang mau cari laptop ya. Seperti itu, dan mungkin itu aja. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ya, jika ada pertanyaan silahkan komentar, kritik dan sarannya nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Oke, Advent mantap ya. Sedikit